الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل سحائب جوده تسخ الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل ما سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحيرته من نوء الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kehidupan di muka bumi ini, sekaligus memberikan nikmat rizki kepada makhluknya. Kita sebagai makhluk sekaligus hambanya yang diamanahi menjadi pemimpin di muka bumi ini, harus terus memanjatkan syukur atas kesempurnaan kita diciptakan dan menyampaikan rasa syukur agar segala kebaikan yang telah dianugerahkan kepada kita akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi ucapan yang patut membasahi lisan kita setiap saat atas nikmat-nikmat yang terus mengalir sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak kufur dan mendustakan nikmat nyata dan melimpah yang telah dianugerahkannya. Hal ini juga diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman melalui sebuah ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali agar kita tidak ingkar kepada nikmat yang agung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak nikmat yang perlu kita syukuri saat ini adalah telah dianugerahkannya nikmat kepada kita bisa bertemu bulan Ramadan, menjalankan kewajiban ibadah di dalamnya, dan bisa bertemu dengan bulan Syawal, di mana kita bisa menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai dalam suasana Idul Fitri. Tidak semua orang mampu menikmati hal ini, dan untuk bisa mempertahankan agar nikmat ini tidak pergi, maka syukur harus kita tanamkan dalam hati. Diucapkan oleh lisan
dan diwujudkan dalam tindakan. Dalam suasana Syawal ini, kita juga perlu bersyukur dan berharap bisa meraih dua predikat anugerah yang menjadi buah dari ibadah puasa Ramadan. Dua anugerah yang Allah telah janjikan akan diberikan kepada yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua predikat mulia yang harus kita rawat dan pertahankan itu adalah ketakwaan dan kesucian. Predikat yang pertama adalah merawat anugerah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ujung ayat ini jelas disebutkan bahwa muara atau tujuan disyariatkan dan diwajibkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini kita alami dan rasakan bersama, bagaimana di bulan Ramadan kita dilatih untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sikap dan perilaku inilah yang memang menjadi esensi dari takwa. Imtithalu amamirillah wastinabi nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam suasana sunyi maupun ramai, dalam zahir maupun dalam batin. Saat Ramadan kita bisa menjalankan perintah Allah, yakni puasa, dan tidak melanggar perintahnya dengan tidak tergoda pada makanan dan minuman apapun yang ada di sekitar kita. Begitu juga kita mampu menjauhi segala hal yang dapat membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Sikap ini berhasil kita lakukan, baik ada orang di sekitar kita maupun saat tidak ada siapapun yang melihat kita. Tentu sikap ini harus terus kita rawat dan pertahankan dimulai dari bulan Syawal ini. Bagaimana caranya? Kita harus terus menanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Jika nilai-nilai ketakwaan sudah tertancap dalam diri kita, maka secara otomatis kita akan menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hati dan perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Predikat yang kedua adalah merawat kesucian. Predikat ini secara tersirat dan tersurat telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini, yang akan dihapus dosa-dosa sebelumnya adalah mereka yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maqasid As-Shaum halaman 15 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah meyakini bahwa puasa adalah kewajiban dari kita, yakin dalam melaksanakannya.
Sementara ikhtisaban, mengharap pahala, adalah merendahkan diri, memohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyerahan diri, pernyataan keimanan dan menyatakan kelemahan di hadapannya. Jika kita bisa benar-benar lakukan ini di saat berpuasa, maka insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita terdahulu dan kita akan kembali kepada kesucian seperti bayi yang terlahir kembali. Kesucian ini pun semakin lengkap dengan gugurnya dosa kita kepada sesama manusia yang kita lakukan melalui saling maaf-memaafkan pada momentum Idul Fitri di bulan Syawal. Sehingga predikat kesucian ini pun harus kita rawat dan pertahankan dengan berjuang agar noda-noda dosa tidak menempel lagi di lembaran putih kehidupan baru kita mulai bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah dua predikat yang mudah-mudahan kita bisa raih setelah puasa kali ini dan harus kita rawat dan pertahankan mulai bulan Syawal ini. Semoga kita diberikan kekuatan, perlindungan, anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meraih dua predikat tersebut dan bisa kita pertahankan sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it tha'at wa taqabbala minni wa minkum jami'i a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalina wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar
والبغي والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.